Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, MA. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, melindungi beliau, yusaddidu yahfazuhu wa yar'ahu wa yusaddidu khutahu insyaallah. Kemudian pada para peserta, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir pada acara kita pada pagi hari ini, semoga acara ini mendatangkan manfaat untuk kita insyaallah. Materi kita pada pagi hari ini adalah fikih tanzil. Sudah bisa dilihat ya? Bisa, Saya? bisa. Baik. Fikih tanzil. Bisa, Ustaz. Saya? Baik. Saya awali dengan beberapa bait syair ya. Islam itu agama sempurna, mencakupi waktu, tempat, dan keadaan. Sebagai panduan umat manusia, muncul masalah, pasti akan ada jawaban. Nas syar'i itu berbagai macam, ada mantuk dan ada yang mafhum. Ada yang khas dan ada pula yang am, yaitu yang khusus maupun yang umum. Ini adalah bahagian dari fiqhun nusus yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ada yang mansukh dan ada yang tidak, ada yang qat'i dan ada yang zanni, ada pula yang disebut mutlak, lawannya muqayyad, harus kita pahami. Di samping beberapa kaidah yang lain, misalnya al-amru lil wujub, kalau kita menemui ada lafaz perintah di dalam Al-Quran ataupun hadis, itu menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang membuat dia jadi tidak wajib. Kemudian ada kaidah al-amru ba'da nahyi yadullu ala al-ibahah. Perintah setelah larangan itu menunjukkan boleh. Seperti kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur wal an fazuruha. Dulu pernah aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Nah, itu semuanya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, fiqhun nusus. Adapun pada pertemuan kita kali ini, Bapak Ibu sekalian, ya, fiqh at-tanzil. Nah, sebagai muqaddimah yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa maksud syariah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya adalah untuk memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia, ya. Mendatangkan manfaat untuk mereka dan juga menolak mudarat. Ini hakikat diturunkannya syariat. Dan agar itu bisa terwujud, perlu ada sebuah pemahaman yang benar, yang betul, fahaman aslam, dan juga ketika dipahami, bagaimana kita membuat satu kesimpulan hukum juga harus melalui sebuah istimbat aqwam, pengambilan kesimpulan yang tepat, sehingga hukum itu ketika ada kasus terjadi, tanzilan ahkam, diterapkan dengan penerapan yang sesuai. Kira-kira begitu. Nah, yang demikian itu untuk mewujudkan interaksi yang tepat terhadap tuntutan perubahan waktu, tempat, orang, dan juga keadaan. Selalu kita mendengar al-Islamu salihun likulli zamanin wa makan. Islam itu adalah sesuai dengan waktu dan tempat, semua keadaan. Nah, ini peranan fikih tanzil di sini sangat kuat sekali. Karena itu Islam hadir
itu bukan menambah masalah, justru akan memecahkan masalah, memberikan legalitas syariah. Karena itu juga kehadiran umat Islam ini ya selalu dituntut untuk memberikan kontribusi, jawaban-jawaban. Tentu karena kita ini agama kita Islam, tentu semuanya bertolak dari legalitas syariah. Ya, baik di tataran teori, apalagi nanti dalam masalah penerapan hukumnya jika ada masalah-masalah baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itulah fikih tanzil di sini sangat diperlukan. Nah, karena itu sebagai mukaddimah juga, fikih tanzil sangat berkaitan erat dengan fiqh nusus yang sudah kita kasih mukaddimahnya, bagaimana kita memahami teks Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian fiqh al-istimbat, bagaimana kita menyimpulkan atau mengambil kesimpulan ya dari sebuah ayat, kemudian kita simpulkan hukumnya adalah ini, itu ada kaidahnya. Kemudian ada yang disebut dengan tahqiqul manat. Manat itu adalah illah. Al-hukmu yadurru ma'al illah, bahwa hukum itu selalu terikat dengan illah. Ya, ada illah, ada hukum. Nggak ada illah, nggak ada hukum. Kira-kira begitu. Yang disebut dengan al-manat. Perlu kita verifikasi ini ilahnya mana. Ada apa tidak. Kemudian ada yang disebut dengan fiqhul waqi', yang berkaitan dengan realita kehidupan kita sekarang ini, yang perlu juga dijawab dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam, bukan saja sekarang, akan tetapi juga apa yang terjadi pada masa akan datang, itu juga bisa diprediksikan kira-kira hukumnya seperti apa, yang disebut dengan fiqhu at-tawaqqu'u atau yang disebut dengan fiqhu al-ma'alat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya para ulama rahimahumullah itu menyebutkan kalau kita merujuk kepada nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang masalah hukum saja, ya hukum saja itu sangat terbatas. Ya, nanti kalau kita lihat Al-Qur'an ada tentang sejarah, ada tentang kisah, ada tentang akhlak. Tapi yang berkaitan tentang hukum itu terbatas, ya. Nah, disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum itu jumlahnya tidak lebih dari 200 ayat. Dari 6.236 ayat. Kira-kira berapa persen itu? Ya, sangat sedikit. Nah, bagaimana kira-kira ayat yang sedikit itu bisa kemudian menjawab tuntutan waktu, tempat, setiap perubahan yang terjadi itu bisa dijawab tuntas dengan nas-nas yang tidak banyak itu, ya. Kemudian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya berkaitan tentang masalah hukum juga tidak lebih dari 3.000 hadis dari 60.000 hadis, ya sekitar begitu. Nah, ini disebutkan oleh Ali Jum'ah di dalam bukunya, ya. Karena itu disebutkan an-nusus mahsuratul waqa'i wal ahwal al-hayatiyah daimah at-tajaddud wat-tazayud wat-taghayyur. Teks-teks agama itu sangat terbatas, sedangkan kejadian dan kondisi kehidupan manusia senantiasa diperbarui, bertambah dan berubah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan materi ini sesungguhnya, ya, kalau saya melihat di sini adalah agar para mas'ulin di Dewan Syariah itu bisa mengenal pasti apakah yang dimaksud dengan fiqh tanzil dan bagaimana menerapkan hukum tersebut dalam masalah-masalah baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya. Kemudian itu tujuan umumnya. Kemudian tujuan khususnya juga para mas'ulin di Dewan Syariah bisa memahami apa maksud daripada fiqh tanzil dan hubungannya dengan tahqiqul manat. Ini akan kita jelaskan nanti. Tahqiqul manat itu, manat artinya illat, tahqiq verifikasi. Bagaimana kita bisa membuktikan illatnya ini dalam satu hukum. Kira-kira begitu. Kemudian agar juga bisa diketahui kaidah-kaidah atau dawabit yang dibangun di atasnya fikih
tanzil. Jadi ada pilar-pilar fik tanzil yang harus kita ketahui, dan ditambah juga bagaimana kaifiyatu tanzilul hukmi fi waqa'i al-haya, bagaimana kemudian hukum yang sudah ada ini, katakan riba itu adalah haram. Nah, kondisi yang terjadi di lapangan itu sangat spesifik. Bagaimana kemudian ya hukum riba yang haram ini bisa kemudian diturunkan, dan setelah dilihat kasusnya seperti apa. Kira-kira begitu. Kemudian kita awali, ini tadi semuanya muqaddimah, kemudian kita awali maksud daripada fiqhu at-tanzil. Fiqhu at-tanzil, at-tanzil itu secara bahasa artinya adalah at-tertib, artinya tertib, teratur ya. Adapun secara istilah ini ada dua definisi yang disebutkan oleh para ulama. Pertama adalah sayruratu al-haqiqati diniyah allati waqa'at tumathiluha fi marhalatil fahmi fi naqtin amali tajri alaihi hayatul insan fil waqi'. Artinya bagaimana kita menerapkan hakikat agama ya, haqiqah diniyah, hakikat agama itu dari tataran teori ya, bagaimana kita bisa turunkan ke tataran amali, karena Islam itu bukan hanya teori, Islam itu adalah agama amali, di mana seluruh perilaku manusia ini ya itu diatur di dalam agama kita. Juga seluruh hal-hal yang terjadi di alam semesta ini itu juga dalam pengaturan agama kita. Bagaimana pandangan syar'inya? Kira-kira begitu. Itulah makna fiqhu at-tanzil. Ada yang kemudian mengatakan juga bahwa fiqh tanzil itu i'malul aqli min dhi malaka rasikha mutakhassisah. Bagaimana kita memfungsikan, mengoptimalkan ya akal, tapi akal bukan akal semua orang ya, akal orang yang dhi malakah, malakah ini bakat, kemampuan ya, kemampuan yang kuat, rasikhah yang dalam, mutakhassisah yang bisa berpikir secara spesifik ya, detail, kira-kira begitu. Ada orang yang punya akalnya seperti itu. Ini biasanya adalah bukan sembarang orang, ini adalah para mujtahid ya. Fi ijra'i hukmi syar'i tsabit bi mudrakihi ala waqa'i fardiyah wa jama'iyah wa awda' waqi'a wa mutawaqqi'uhu tahqiqan li maqasid asy-syari' wa tabassuran bi ma'alat tanzili ahkamihi. Artinya bagaimana hukum syariat yang sudah tetap secara teori itu kemudian itu bisa diturunkan ya ke bawah ya, pada tataran pribadi ataupun individu, jamaah, kondisi, keadaan ya, baik yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Kira-kira kemudian apa maksud asy-syari'? Asy-syari' di sini adalah apa maksud Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan ini halal, ini haram? Itu apa maksudnya? Kira-kira begitu ya. Ini definisi yang kedua daripada fiqh at-tanzil. Nah, kemudian pilar-pilar fiqh tanzil. Ada yang disebut dengan al-hukmus tsabit bin nas, harus ada hukum yang tetap dengan nas. Contoh, riba haram, riba itu hukumnya haram. Tapi ketika misalnya ada muamalah ribawiyah yang sangat spesifik, nah bagaimana kita bisa menghurai, memilah dan memilih yang riba itu yang mana, yang tidak riba itu yang mana. Nah ini kemudian bagaimana menurunkan ini. Nah pilarnya itu harus ada hukum asalnya dulu, al-hukmus tsabit bin nas. Yang kedua adalah al-waqi' wal waqa'i. Al-waqi', kondisi realitanya seperti apa? Wal waqa'i, waqi'ah, kejadiannya seperti apa? Awil ahdath, awil nawazil. Jadi memang tanzil ini itu selalu dikaitkan dengan nazilah. Ya, kalau kita mengatakan ada nazilah, nazilah itu peristiwa yang terjadi yang perlu dijawab secara syar'i. Ada yang kita sebut dengan kunut nazilah ya. Nah, sekarang ini nawazil, hal-hal yang baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, jumlahnya cukup banyak, yang dulu tidak pernah terjadi. Bagaimana itu semuanya bisa dijawab secara syar'i? Itu pilar yang kedua. Dan pilar yang ketiga adalah malakatul fahmi wa maharatut tanzil al-musyrifa ala madarik al-ahkam wastimbabuha. Jadi perlu ada tadi orang yang punya kemampuan untuk memahami nas-nas tadi, kemudian bisa mengambil
kesimpulan hukum dari nas-nas itu dan bagaimana kemudian ditanzil, diterapkan hukum itu fi ardil waqi, ya, dalam realita yang ada. Baik. Itu pilar-pilar fikih tanzil. Jadi ada 3 ya. Pertama adalah ada hukum asalnya, ada realita, ada kejadian-kejadian baru, dan perlu ada kemampuan mengolah hukum-hukum tadi untuk kemudian diturunkan pada kejadian-kejadian yang baru. Kemudian hubungan fiqh tanzil dengan tahqiq wal manat. Fiqh tanzil sudah kita pahami, tahqiq wal manat adalah memastikan sebab sesuatu hukum itu apa, ya. Al-manat itu adalah al-illah, sebab. Oke, sekarang saya tidak memperpanjang di sini, nanti penjelasan tentang tahqiqul manat ini akan kita jelaskan lebih rinci, ya. Ini yang coret-coret bisa dihilangkan dulu, ya. Baik, jadi kalau kita lihat disebut di sini hubungan fiqh tanzil dengan tahqiqul manat, bagaimana hukum itu bisa diturunkan, itu harus dipastikan ilatnya apa dulu. Kira-kira begitu, ya. Jawaban ringkasnya kira-kira begitu. Nggak mungkin hukum bisa diturunkan kalau tidak diketahui apa ilat pada masalah tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, urgensi fiqh tanzil dan tahqiqu al-manat. Apa urgensinya? Ya, urgensinya kaitan antara tahqiqul manat dengan fiqh tanzil. Tahqiqul manat memastikan adanya ilat sebab suatu hukum, ya, itu menjadi wasilah. Itu hubungannya, ada menjadi wasilah. Jadi sangat penting, ya, tahqiqul manat memastikan adanya ilat dalam suatu hukum itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena disebut di sini mala yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Bagaimana kita untuk sampai kepada sesuatu yang wajib tanpa yang ini, ya, maka yang ini juga akan jadi wajib. Untuk bisa kita mengaplikasikan fiqh tanzil, ya, perlu adanya tahqiqul manat, memastikan adanya illah. Maka ketika kita ingin mengaplikasikan fiqh tanzil, ya, ini wajib hukumnya, tidak sampai kita bisa menerapkan fiqh tanzil kecuali setelah mengetahui tahqiqul manat, adanya satu illah, maka untuk mengetahui illah ini pun akan menjadi wajib. Kira-kira begitulah, mutar-mutarnya begitu. Baik, seterusnya kita ringkaskan saja kaidah dan dawabit manhajiyah dalam menerapkan fiqh tanzil dan tahqiqu al-manat. Ini ada qawaid, ada kaidahnya. Yang pertama adalah an-nazaru fin nassi listikhlasil hukmi. Ya. Kita harus melihat dulu, itu yang pertama. Lihat teks, lihat nas yang ada di alam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan sebuah hukum. Ya, contohnya riba. Riba ini apa hukumnya? Kita rujuk kepada Al-Qur'an, ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya, kira-kira begitu. Dapat hukum riba itu hukumnya haram. Nah, kemudian, ya, ada kejadian muamalah ribawiyah sekarang ini banyak sekali. Nah, terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah semuanya itu hukumnya haram atau tidak? Nah, perlu langkah kedua adalah at-tahaqquq min wujudi manatihi fil waqi'ah. Ya. Perlu dipastikan adanya illat pengharaman itu, ya, pada sebuah kejadian. Nah, di sini bagaimana kita mengetahui illah, ya? Abdul Wahab Khalaf itu menyebutkan beberapa penjelasan, ya, ulama. Bagaimana kita mengetahui illah? Ini boleh dihilangkan dulu, ya, yang coret-coret merah ini agak mengganggu sedikit. Nah, yang pertama adalah cara kita mengetahui illat satu hukum, alasan satu hukum, sebab satu hukum. Ya, caranya yang pertama adalah dengan cara teks nas. Al-Quran menyebutkan secara jelas, ya, ataupun hadis menyebutkan secara jelas bahwa hukumnya ini karena ini. Kira-kira begitu, ya. Baik secara jelas ataupun secara isyarat, ya. Sharih itu jelas, ataupun
bi al-ima wa al-isyarah, atau dengan tanda atau petunjuk. Jadi ada petunjuk, ya. Bukti jelas nggak ada, tapi ada petunjuk yang mengarah ke sana. Nah, kira-kira begitu, ya. Dalam bidang hukum pun kadang-kadang orang bilang begitu, ya. Bukti nggak ada, tapi ada petunjuk ke arah sana, kira-kira begitu. Ya, kalau dalam nas Al-Qur'an itu li ajli contohnya, karena, ya, li alla, ya, li sababi, itu contoh-contoh lafaznya lah kalau sharih jelas, ya. Contohnya dalam Al-Qur'an, aqimis salata lidulukis syamsi, dirikan salat li. Kenapa kita wajib salat? Karena matahari sudah tergelincir. Ini sebab wajib salat itu karena matahari sudah tergelincir, yaitu salat zuhur, ya. Tapi Ustaz, ada juga, ya, ulang screenshotnya biar bisa terhapus apanya, yang coret-coret tadi. diulang, Ulang ya. kembali Ustaz. Apanya? Share apanya videonya? Oh iya, betul. Baik. Mohon jangan dicoret-coret lagi, ya. Baik, berikutnya, ya, li dulu kisyamsi. Li, ini jelas disebut alasannya. Alasan wajib sholat, kenapa? Karena matahari sudah tergelincir, wajib kita sholat zuhur. Ini waktu masuknya sholat zuhur, ya. Kemudian ada alasan yang disebut di dalam nas itu ghairus sharih, ya, nggak jelas, seperti la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh menghukumi ketika dia sedang marah. Ketika dia sedang marah itu isyarat, ya, isyarat bahwa hakim nggak boleh memutuskan ketika sedang marah, sebab nanti khawatir hukumnya nggak adil, ya, ikut perasaan marah, kira-kira gitu, ya. Yang kedua, untuk mengetahui illah adalah ijma. Jadi para ulama itu, para mujtahid, ya, ini bukan sembarang orang, ya, untuk ijma ini, ya, mereka adalah para mujtahid yang berijtihad terhadap illat dari suatu hukum, ya, pada suatu masa. Contoh, ya, ini ada saudara kandung, ya, saudara kandung, ada saudara seayah, saudara laki-laki, ya, saudara kandung, ada saudara seayah. Nah, masalah warisan, siapa yang unggul, saudara kandung atau saudara seayah? Maka para ulama ijma saudara kandung itu lebih kuat daripada saudara seayah, ya. Nah, begitu juga nanti kalau dalam hal perwalian, kira-kira begitu, ya. Kemudian cara mengetahui illah ada lagi dengan cara as-sabru wat taqsim. Ini semuanya pelajaran usul fiqh, ya. Barangkali ada yang baru pertama mendengar istilah begini, ya, ada yang baru kedua, ketiga, ya, mungkin nggak ada masalah lah, ya. Didengar-dengar saja lalu coba dipahami. Insya Allah kita coba sampaikan dengan cara yang mudah dipahami, ya. Nah, cara mengetahui illah tadi yang pertama adalah dengan nas, baik yang sharih ataupun ghair sharih, tidak jelas. Secara ijma, yang ketiga adalah as-sabru wat taqsim. Apa itu as-sabru? As-sabru itu adalah meneliti sifat-sifat yang memungkinkan untuk bisa dijadikan dia sebagai sebuah illat suatu hukum, ya. Kemudian melihat apakah illat tersebut sesuai untuk hukum atau tidak. Jadi diteliti. Oh, ini. Mana yang cocok nih ilatnya. Kemudian menanggalkan ilat-ilat yang tidak sesuai dan hanya memilih ilat yang sesuai. Jadi ini semacam kajian, ya, dikumpulkan ada 10 kemungkinan akan menjadi ilat daripada satu hukum, baru dipilih-pilih, ya. Nah, adapun taksim adalah menyeleksi. Nah, setelah banyak tadi dikumpulkan ada 10, baru diseleksi dan diringkas, ya, mana yang paling pas. Nah, secara eksplisit itu nanti disebutkan oleh siapa nih? Ya, Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, ya, dalam Mustasfa, dalam Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa. Syekh Wahbah Zuhaili juga menjelaskan, ya, as-sabr wa taqsim itu secara ringkasnya beginilah kalau dalam bahasa Indonesia, mengumpulkan sifat-sifat yang dikira sebagai ilat dalam satu masalah, dalam asal, ya,
asal satu masalah, ya, apa ilahnya? Contohnya khamar, ya. Khamar itu kenapa haram? Haramnya karena memabukkan atau karena khamarnya. Nah, itu. Kemudian menelitinya dengan membatalkan sifat-sifat yang tidak sesuai untuk dijadikan illah, ya, sebab satu hukum. Nanti akan disebutkan contoh gini, ya. Orang yang, mohon maaf ya, ini karena hukum kita cerita, orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan, itu kan wajib bayar kafarah. Nah, wajib dia bayar kafarah itu sebabnya apa? Apakah disebabkan karena hubungan suami istrinya, ataukah sebabnya itu karena membatalkan puasanya? Nah, itu contoh begitu, ya. Nah, kemudian menentukan sisanya sebagai ilat, ya. Sampai jadi detail sekali nih. Subhanallah, para ulama dulu itu mengkaji sebuah hukum bukan mudah. Dia mengatakan ini haram, ini halal, tidak. Itu setelah dikaji, makanya disebut mujtahid. Mujtahid itu dari perkataan jahada, al-juhudu. Al-juhudu itu setelah memeras keringat. Nah, kira begitu. Ya, tidak dengan mudah. Jadi memang sebetulnya tidak semua orang dengan gampang mengatakan ini halal, ini haram. Ya, karena masalah ini bukan otoritas semua orang. Kemudian as-sabr wa taqsim dilakukan apabila ada nas yang menerangkan tentang suatu kasus, tetapi tidak ada nas yang menerangkan ilatnya. Tak disebut ilat di situ. Misalnya ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu bahwa ia telah berhubungan seksual dengan istrinya di bulan Ramadan. Nah, ini dia. Dia mengadu datang. Ini apa sekarang yang menjadi ilatnya? Ya, nah, ini yang coba dicari. Ya, coba dicari. Ini yang disebut dengan cara mengetahui ilah dengan cara as-sabru wat taqsim. Ya, apakah karena hubungan suami istrinya atau karena kesengajaannya membatalkan puasa. Nah, tidak lengkap kalau tidak saya tambahkan informasi tentang masalah al-manat. Al-manat ini ilah, ya. Al-manat itu ada 3 istilah, ya, karena memang disebutkan, ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Suatu hukum itu ditetapkan bersama sebab, ya, alasan dan ilahnya. Ada ilah, ada hukum. Nggak ada ilah, nggak ada hukum. Nah, pertama, apa yang disebut dengan takhrijul manat. Takhrij artinya mengeluarkan. Manat ilah, ya, usaha untuk mengeluarkan atau menggali alasan suatu hukum. Apa alasannya? Jadi luar biasa kalau orang bisa mengkaji begini, nanti dia akan terbiasa berpikir secara runut, ya, menggunakan metodologi, kira-kira begitu. Misalnya ketika dalam Al-Quran disebutkan bahwa khamar itu hukumnya haram, maka kita berusaha mencari tahu mengapa khamar itu diharamkan. Demikian pula ketika Al-Quran menyatakan keharaman riba, kita pun berusaha menggali dan mengeluarkan alasan apa yang menyebabkan khamar itu haram. Karena khamarnya, atau karena alkoholnya, ya, atau karena memabukkannya. Nah, sekarang ada contoh sanitizer, hand sanitizer, itu ada alkohol. Alkohol itu najis apa tidak? Karena setiap yang dikatakan khamar itu adalah najis. Kira-kira begitu nanti nazilah masalah baru yang terjadi. Bagaimana kita mengambil hukumnya? Ya, perlu takhrijul manat, dikeluarkan ilahnya itu apa? Ilah pengharamannya. Yang kedua adalah tahqiqul manat, menyaring dan memilah dan memilih, ya. Usaha untuk menyaring dari sekian kemungkinan alasan yang ada, katakan alasan banyak ini kita kumpulkan, sehingga bisa ditentukan mana alasan yang paling kuat yang menjadi dasar satu hukum. Di pengadilan juga lah kira-kira begitu. Ya. Misal ada seorang Arab Badui datang menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyampaikan bahwa dia telah menggauli istrinya siang Ramadan. Maka Nabi pun memberi perintah kepadanya untuk bayar kafarah. Maka di sini ada pertanyaan, ya kan? Apa yang menyebabkan Nabi memerintahkan dia untuk bayar kafarah? Apakah karena dia seorang Badui? Apakah karena dia menggauli istrinya? Atau karena menggauli istrinya di bulan Ramadan? Kalau dia gauli istrinya bukan di bulan Ramadan, siang hari misalnya, ya, itu namanya apa? Tahqiqul manat, ditahqiq, ya, dipastikan mana nih dari sekian illah sebab alasan yang ada. Dan yang berikutnya adalah tahqiqul manat.
at-tahqiq, memastikan, ya. Nah, ini dia hukumnya, ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah setelah balik yang pertama, apa tadi kaidahnya? Pertama adalah an-nazar fin nassi listikhlasil hukmi, melihat dan meneliti nas untuk mendapatkan sebuah hukum. Kemudian at-tahaqquq min wujudi manatihi fil waqi'. Nah, ini yang proses cukup panjang ini. Yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kepakaran di bidangnya, bukan semua orang, ya. At-tahaqquq, memastikan adanya illah pada kejadian baru tersebut sehingga hukum bisa disimpulkan. Dan yang berikutnya adalah tanzilul hukmi 'alal waqi', menerapkan hukum tadi pada masalah baru yang terjadi. Jadi ada tiga tiga apa tadi itu? Tiga kaidah, ya. Tiga kaidah. Semoga bisa dipahami, ya. Kemudian, qawaid wa dhawabit fi tanzil. Bagaimana kita menerapkan fiqh tanzil, ya, mengaplikasikannya bagaimana? Nanti dijelaskan juga, ya. Ini ada 4, ya. Pertama kita harus tasawur masalah tasawuran sahihan. Harus mendapatkan gambaran masalah secara benar, ya. Masalah yang terjadi sekarang ini seperti apa, ya? Itu harus kita dapatkan karena al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ya, ketika kita menghukumkan sesuatu masalah, kita katakan ini haram, itu merupakan bahagian dari kita harus mendapatkan gambarannya secara jelas terlebih dahulu. Baru kita bisa mengatakan ini haram, ini tidak. Contoh juga misalnya, ketika kita mengatakan si fulan bersalah, ya kan? Kan itu juga harus kita dapat gambaran dulu, ya. Kejadian seperti apa, ya. Ada suara nggak ada gambar. Bagaimana, ya, itu harus dipastikan. Ada suara, ada gambar. Suara saya bisa didengar, ya? Dengar Ustaz, jelas. Oke. Berikutnya, an-nazar ila an-nass asy-syar'i min al-kitab wa sunnah wa ila aqwali al-ulama. Melihat dan menelitilah di sini, ya, nas syar'i daripada Al-Quran dan Sunnah dan juga pandangan para ulama. Nggak bisa kita langsung rujuk kepada Quran dan Sunnah, harus lihat apa kata ulama tentang ayat itu, apa kata ulama tentang hadis itu, ya. Oke. Baru kemudian takyiful masalah takyifan fiqhiyan. Nah, dari segi fikih masalah itu seperti apa? Harus ditakyif, diklasifikasikan, ya, disesuaikan. Baru kemudian tanzilul hukmi syar'i, baru diterapkan hukumnya. Yaitu kaidah. Nah, contoh aplikasi fiqh bukan tanzim ini, tanzil, ya, dan tahqiqul manad. Masalah riba secara umum, ini contohnya masalah riba secara umum kita tahu riba haram, ya. Cuma detail-detailnya sekarang yang terjadi dalam muamalah ribawiyah, ya, yang banyak terjadi sekarang ini kan harus dikaji betul itu, dilihat mana yang haramnya itu di mananya. Kira-kira begitu. Nanti kita lihat contoh kasus, ya. Baik, ini saya lompat saja. Nah, saya sentuh sedikit untuk menambah kita semoga semakin jadi faham bahwa tentang masalah illah ini, ya, karena hukum itu bisa berubah dia, ya. Ini contoh fiqh tanzil di zaman Rasulullah SAW sudah ada, bukan hanya di zaman kita. Ini secara contoh saja, ya. Jadi beberapa contoh begini, ya. Rasulullah itu meninggalkan satu amalan yang beliau sendiri suka melakukannya, akan tetapi karena takut akan menjadi wajib, maka Rasulullah tidak melakukannya, ya, demi untuk menjaga keadaan para sahabat dan orang-orang yang akan datang setelahnya. Contoh, ya, sholat tarawih. Itu 3 hari saja beliau keluar, hari keempat nggak keluar, ya. Kenapa Nabi nggak keluar? Apa alasan? Takut akan jadi wajib. Kalau tarawih wajib, wah gawat. Berikutnya, tidak memperpanjang sholat karena akan mendatangkan kesulitan dan fitnah, ya. Nabi itu kalau sholat
ayatnya pendek ya. Kalau dia sholat sendirian itu panjang. Makanya sahabat ketika jadi imam itu Mu'adz ya memperpanjang ayat sampai ada yang ingin mufaraqah, bahkan ada yang mufaraqah ya. Nabi marah, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ingin mendatangkan fitnah wahai Mu'adz ya. Elahnya itu takut mendatangkan kesulitan, meninggalkan kewajiban bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah wa inda kulli wudu. Jadi ada dua riwayat. Setiap mau salat bersiwak, setiap mau wudu bersiwak. Ya, tapi tidak wajibkan. Meninggalkan kewajiban berwudu setiap kali salat. Jadi kalau kita sudah punya wudu, apakah kita wudu lagi? Kan gitu. Ya. Baik. Nah, ini contoh Mu'adz tadi. Ya, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Nabi mengatakan, mudahkan, jangan persusah, gembirakan, dan jangan membuat orang lain lari. Ya, jadi mempertimbangkan keadaan orang banyak dan keadaan mereka dan apa yang akan terjadi di lingkungan yang ada di negeri Yaman yang akan didatangi oleh mereka. Jadi keadaan satu kaum itu juga menjadi pertimbangan ya bagaimana kita menurunkan satu hukum. Rasulullah menyetujui manhaj ijtihad Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan menghadapi kasus-kasus yang akan didapati di Yaman. Ya, Mu'adz, kalau kamu ada masalah bagaimana? Rujuk kepada Quran. Kalau nggak ada di Quran, hadis. Kalau nggak, saya berijtihad, kata Mu'adz. Diiyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jawaban yang berbeda dari Nabi, walaupun pertanyaan sama, amalan apa yang paling afdal? Satu orang bertanya, kata Nabi, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Datang lagi yang kedua, amalan apa yang paling afdal? Jangan marah. Datang lagi yang ketiga, apa yang paling afdal? Menyembah Allah dan tidak mensyirikannya, mendirikan salat yang wajib. Datang lagi, apa amalan paling afdal? Hendaklah kamu jaga lisanmu. Datang lagi, apa amalan paling afdal? Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Datang lagi dan seterusnya. Pertanyaan sama, tapi jawaban Nabi berbeda. Ini melihat orang, ya. Kita lihat di sini Rasulullah mempertimbangkan kondisi orang yang bertanya. Termasuk juga mu'allaf. Ya, dulu di zaman Nabi, yaitu dan zaman Abu Bakar, orang yang baru masuk Islam itu dikasih dapat zakat dia. Ya. Bahkan salah satu asnaf daripada zakat ini adalah wal mu'allafatu qulubi, ya. Mu'allafa qulubuh. Tetapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau nggak ngasih itu, orang yang baru masuk Islam itu nggak dikasih beliau, ya. Ini ijtihad Umar bin Khattab, nggak dikasih. Apa ilatnya? Dulu dikasih, ya, itu karena memang memperlunak hati mereka, ya, agar orang Islam terhindar dari gangguan mereka. Dan jumlah orang Islam masih sedikit. Dan sekarang orang Islam sudah banyak, ya, ketika mereka masuk Islam itu nggak perlu dilunak-lunakkan lagi karena memang sudah kokoh, ya. Nggak dikasih sama Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian kasus tanah yang ada di Irak yang ditaklukkan, biasanya kalau menaklukkan negeri itu tanahnya dibagi kepada prajurit sesuai dengan ayat Quran, ya. Tapi Umar nggak dikasih itu kepada prajurit, ya, dirubah kebijakannya, ya. Ditetapkan bahwa tanah orang Irak itu tetap pada mereka, hanya mereka bayar kharaj namanya, pendapatan, ya, demi untuk memandang kemaslahatan rakyat Irak pada masa akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya langkah-langkah operasional dalam menerapkan fiqh tanzil, khutwatul amal. Ini harus teratur, ya. Kalau nggak teratur dia nggak bisa. Pertama, harus mendapatkan gambaran masalah bitasawwur sahih. Tasawwur al-mas'alah bitasawwurin sahihin, ya, gambaran yang benar. Bagaimana cara kita mendapatkan gambaran yang benar? Ma'al isti'anati bi ahli khibrat takhassus. Kita harus minta bantuan pakar, ya. Sanitizer, hand sanitizer itu dari arak atau dari bahan sintetis? Nah, kira-kira begitu. Sehingga nanti kalau dia dari arak, ini ulama mengatakan najis. Kalau dia sintesis, dia mengatakan tidak najis, ya. Nah, ini para pakar yang mengetahuinya, ya, nggak bisa
semua orang ditanya, kemudian dia kasih jawaban, kemudian kita pegang jawabannya, nggak bisa. Nah, karena al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumkan sesuatu, kita wajib mendapatkan gambaran dulu tentang masalah itu. Yang cara bertanya, minta pandangan pakar, kita muayasyah dengan kasus itu, ya. Kemudian minta masukan dari para spesialis di bidangnya, mengumpulkan dan mengambil kesimpulan dari kajian-kajian terdahulu. Baru kemudian takyif al-mas'alah. Takyifan fiqhiyan. Ini dipandang masalah itu secara fikih, ya. Nah, takyif itu adalah melihat kesesuaian hukum asal dengan kasus yang terjadi. Hukum asalnya begini, kasusnya gimana, cocok apa enggak? Ya, pengkategorian klasifikasi kasus baru dalam pandangan fikih. Kemudian an-nazar ila an-nass asy-syar'i min al-kitab wa sunnati wa aqwalil ulama, melihat dan meneliti nas syar'i dari Quran dan Sunnah dan pandangan para ulama, ya. Nggak bisa kita bilang rujuk Quran dan Sunnah saja, ya, harus aqwal al-ulama. Kemudian baru memastikan adanya illah, at-tahaqquq min wujudi al-illah, ya. Apa illatnya? Kalau dia misalnya najis, illahnya najis kan gitu, ya. Memabukkan itu jadi illah, ya. Kemudian baru kita bisa terapkan hukum itu, ya, pada kasus baru yang terjadi. Marhalatu at-tanzil atau tanzilu al-hukmi lil mas'alah. Baik Bapak Ibu sekalian, contoh. Ini contoh bagus ini, ya. Ini dulu nggak ada buzzer. Apa hukum bekerja sebagai buzzer? Nah, ini kita ambil contoh dari Ustadz kita lah, ya. Agar lebih jelas, saya tutup dulu, saya buka yang ini. Hukum bekerja sebagai buzzer. Ada yang bertanya ini, gimana cara jawabnya? Ya. Cari ikan kita, Bang. Ya, kalau kita lihat bagus nih jawaban Ustaz Oni, ya. Katakanlah buzzer ini nazilah, ya, masalah baru. Nah, kata beliau, buzzer itu profesi netral. Apabila konten, cara, dan tujuannya negatif, profesi buzzer tidak diperbolehkan menurut syariah. Nah, tengok, negatif itu kan sudah ada pandangan syariah di situ. Oleh karena itu, ketika ada konten, cara, dan tujuannya positif, profesi buzzer itu diperbolehkan. Ini namanya ditakyif secara fikih, ya. Kesimpulan ini bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut. Baru dijelaskan oleh beliau. Sederhananya, buzzer adalah individu atau akun yang bertugas untuk mempromosikan dan mengampanyekan informasi pesan tertentu sehingga menjadi trending topik di media sosial. Dengan menggunakan buzzer, orang-orang akan lebih cepat terpapar informasi yang ingin disampaikan. Aktivitas buzzer bisa terjadi dalam pergaulan sosial, juga dalam transaksi bisnis dan persaingan usaha. Walaupun sebagian mengasosiasikan buzzer sebagai profesi tidak positif, sebenarnya buzzer itu netral, baik dilakukan karena kontrak bisnis maupun sebagai relawan. Kedua kaidah dasarnya, kaidah dasarnya, buzzer itu adalah profesi netral. Itu diletakkan posisi hukumnya itu seperti itu. Baik atau tidak, termasuk halal dan haramnya itu sangat bergantung pada konten. Jadi kapan dia jadi haram, kapan dia jadi mubah, itu kan ilahnya ada pada kontennya, konten, cara, dan tujuannya. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini contoh saja. Saya contoh yang kedua. Ya, contoh kedua, coret harga. Ya, sekarang kita lihat banyak orang coret harga. Apa sih hukum coret harga? Katanya diskon. Rupanya harga itu dinaikkannya, yang naik itu dicoretnya, letakkan yang di bawah. Nah, kata beliau, ya, dalam ini, ya, di antara contoh promo dengan cara coret harga, antara lain special price season 2 tersedia di seluruh Indonesia periode 2 Juli 13 Agustus 99. Dicoret menjadi 50.000. Kemudian promo Juli garansi uang kembali jika produk tidak ori, cuma sekian, ya. Kemudian yang angka lebih besar dicoret. Promo bulan ini harga spesial, belanja pasti hemat, 300.000 dicoret menjadi 99.
29.900. Metode pemasaran dengan coret harga tersebut boleh dilakukan selama, tengok ya bagaimana beliau mentakyifnya itu, selama tidak ada manipulasi, tidak ada manipulasi dari penjual. Contohnya, jika dalam brosur pemasaran tercantum harga sebesar 300.000, tapi ada promo menjadi 100.000 dan itu benar adanya karena alasan cuci gudang dan lainnya, itu salah satu contoh harga promo yang tidak ada manipulasinya. Betul, memang turun harga dia. Harga asal 300 diturunkan 100 ya dengan niat cuci gudang. Sedangkan jika metode tersebut ada unsur manipulasinya, tidak diperbolehkan. Misalnya dalam contoh di atas sebenarnya bukan motif cuci gudang. Jadi karena sebenarnya 110.000 tetapi dapat diskon menjadi 100.000 atau bukan 300.000 menjadi 100.000. Hal ini merupakan bagian dari yang dilarang. Ya, dinaikkannya harganya, kemudian yang naik itu dicoretnya. Nah itu kata baru beliau mengungkapkan hadis ya, dan barang siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami. Ini kan kaidah al-aslu ats-tsabit fin nafsi ya. Al-hukmu ats-tsabit fin nafs. Jadi ada hukum yang tetap dalam nas, yaitu menipu itu nggak boleh. Nah, nazilahnya kasus barunya coret harga itu perlu didetailkan. Apakah kita mengatakan coret harga haram atau coret harga boleh? Oh jangan dulu, ditengok dulu ya bagaimana kondisi realnya tentang coret harga. Ya kira-kira begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sepertinya materi pun sudah selesai ya. Iya sudah selesai. Buzzer, gratifikasi, ini bisa dibaca ya. Coret harga sudah selesai habis. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung Irian, burung cendrawasih. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.